warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Wiwi Husbar, guru SD Negeri 21 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 4, tema 4, subtema 3. Untuk lebih jelasnya, berikut ini video pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Dari rumah kalian sudah sarapan? Jadi selalu sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah, biar semangat sampai di sekolah
Banyak ya, ini salah satu contohnya. Seperti yang ada pada gambar itu dari botol bekas didaur ulang ya. Ini hasil kerajinan tangan. Oke. Nah, sampah organik dan sampah anorganik. Ada yang tahu sampah organik dan anorganik? Tahu? Tahu. Siapa yang bisa kasih informasi dulu, jelaskan? Nah, baik, di bukunya juga ada. Di sini sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tidak hidup. Contoh sampah organik yaitu sisa makanan, buah yang busuk beserta kulitnya, itu ya sampah. Contoh sampah organik. Nah, contoh sampah anorganik, ada yang bisa? Ini dari benda yang tak hidup, misalnya botol, kaca, ya, plastik. Bisa dipaham? Sampah anorganik ini dari benda tidak hidup. Pengelolaan sampah anorganik dengan cara 4R. Tahu toh, tarik sampah anorganik, sampah yang berasal dari benda tidak hidup, misalnya plastik. Nah, sampah anorganik ini bisa diolah dengan cara yang disebut 4R. Nah, dilihat di sini 4R itu apa? Yang pertama, satu, reduce atau mengurai. Mengurai adalah upaya meminimalisasi penggunaan benda sekali pakai yang berpotensi menjadi sampah. Contoh, membawa tas belanjaan dari rumah, membawa air minum dengan botol minum. Kalian kalau dari rumah ke sekolah membawa botol sendiri ya. Nah, jadi itu termasuk mengurangi sampah. Kemudian yang kedua, reuse, yaitu menggunakan kembali. Kalian bisa baca, bisa lihat. Menggunakan kembali adalah upaya menggunakan kembali benda-benda yang tidak terpakai. Contohnya apa? Menggunakan karet untuk dijadikan tempat pensil atau pot bunga. Di rumah orang tua seperti itu atau kalian? Bekas karet dijadikan tempat pensil, kemudian dijadikan pot bunga. Ya tidak di rumah. Ya, berarti itu menggunakan kembali. Namanya reuse. Yang ketiga, recycle. Recycle itu mendaur ulang. Mendaur ulang adalah upaya mengurangi sampah dengan mengubah barang bekas menjadi barang baru. Ya, itu. Kemudian yang keempat, replace atau mengganti adalah upaya mengurai sampah dengan cara mengganti barang yang digunakan dengan barang yang ramah lingkungan atau tahan lama. Contohnya, menggunakan sedotan plastik dengan yang besi. Biasa kalau kalian beli nasi kuning itu sendoknya plastik. Nah, bukan pakai sendok. Ini ya. Kalian dengar? Perhatikan Diri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Diamati ya, dipahami. Legenda Malin Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Nanti kalian ada Disana masuk. terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Kenapa suamiku lama sekali? Selamat pagi. Selamat pagi, Malin. Aku udah mandi dulu ya,
hati-hati ya di jalan. Meskipun agak nakal, Malin termasuk anak yang gila. Sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Wah hebat. Nanti ibu masakan tumis ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Malin, apakah kamu yakin tidak merantau, nak? Iya Bu, doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu Ibu. Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu. Hei Malin, ayo kita berangkat sekarang. Ibu, Pak Nahkoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu Ibu. Iya nak, jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa lagi Ibu. Sampai jumpa Malinku. Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh, meninggalkan ibu Malin yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari, ia memandang laut, memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar. Malin, bagaimana kabarmu nak? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Semoga dia selalu sehat. Waktu pun berjalan. Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin juga tidak pernah memberi kabar akan kepulangannya. Hingga suatu ketika sang ibu pulang dari pasar. Ikan yang segar ya Pak? Tentu saja, Ibu. Ayo silakan dibeli. Ikan segar, mana yang segar? Ikan segar. Dulu mau sekali makan tumis ikan buatanku. Aku sangat rindu dia. Dalam perjalanannya pulang dari pasar, sang ibu melihat nahkoda yang dulu membawa Malin. Itu kan Pak Nahkoda. Pak Nahkoda. Oh, ibunya Malin rupanya. Bagaimana kabar anakku, Pak? Sang nakoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. Malin kini telah berhasil Bu. Ia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini esok hari. Oh, benarkah itu? Malin, Malin. Ibunya terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nahkoda tersebut. Malamnya, sang ibu segera ke dapur untuk memasak. Rasa lelah tidak ia hilangkan demi menyambut kedatangan Malin. Akan pemasakan tumis ikan kesukaan Malin. Buatkan yang banyak untuk istrinya juga. Akhirnya, sang raja pun menyusul. Hari di mana Malin akan tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai. Malin. Untung masih sempat. Sesampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin.
Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang berlama-lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang. Malin anakku, kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Hah? Sang istri Malin bertanya keheranan. Siapakah wanita rentau lusuh itu, suamiku? Dia bukan ibumu kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya? Dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tak disangka Malin mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur. Aduh, Aku tak punya ibu sedikit kamu. tapi Malin, anakku. Sudah, istriku, ayo kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun pergi meninggalkan ibunya yang terus menghina air mata. Sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang durhaka. Sang ibu seraya berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu. Seketika langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadap kapal Malin Kundang. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik. Sang istri pun meninggal tertimpa oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi di sebuah pulau. Secara perlahan-lahan kapal mendarat. Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya. Apa ini? Kenapa tanganku umpat? Tuh. Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan anakmu ini, Bu. Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu. Ya, dukung diri. Kita akan bentuk kelompok. Nah, silakan dengan tertib ya, dengan tertib ke kelompoknya masing-masing. Silakan.
ada soal yang itu ada di papan, ada juga soalnya di sini. Di buku baca petunjuknya dulu. Bagaimana caranya mengerjakan soal diskusi. Sebutkan dampak apa saja yang disebabkan oleh sampah. Banjir. Terus 3. Dan secara singkat kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk Menangani masalah sampah sesuai dengan ya, kita harus bergotong royong membersihkan sampah. Oke, tepuk tangan buat kelompok Jero. Iya, soalnya baca loh. Nanti juga yang baca jawabannya saja. Nanti kan baca soal. Yang di belakang kelompok alpukat, perhatiannya. Kaitan pendapatmu mengapa sampah merupakan salah satu masalah yang perlu ditangani. Karena banyak orang yang membuang sampah di selokan dan membuat banjir. Ya, terus kedua. Sebutkan dampak apa saja yang disebabkan oleh sampah. Banjir. Terus yang ketiga. Uraikan secara singkat kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk menangani masalah sampah sesuai gambar Membersihkan selokan. Oke, tepuk tangan buat kelompok terakhir alpukat. Baca soal. Kelompok yang lain tolong menyimak dulu. Berikan pendapatmu mengapa sampah merupakan salah satu masalah yang perlu ditangani. Karena harus dapat ditangani sebelum hujan turun dan pakai sebuah masalah. Ya. Kedua, sebutkan dampak apa saja yang disebabkan oleh sampah. Banjir. Ya, terus Uraikan secara singkat kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk